Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dias Fadelvi Ramadan selaku Bupati Kabupaten Gardenia. Yang terhormat Ibu Tunjung Armita selaku Camat Nangka. Yang terhormat Ibu Armi Sindi Aulia selaku Kepala Desa Apel. Yang terhormat Ibu Hayam Bunga Afifah selaku Sekretaris Desa Apel. Yang terhormat Ibu Fahra Naila selaku perwakilan masyarakat Desa Apel. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan presentasi tentang penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca redistribusi tanah ex tanah absente di Desa Apel, Kecamatan Nangka, Kabupaten Gardenia, Provinsi Galati. Saya Rosanwan Safirga selaku moderator akan memandu rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir ada sesi penutup. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada Bapak Novi Satrio Pamungkas selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gardenia, saya persilahkan untuk memaparkan materi kepada peserta diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Gardenia, Bapak Dias Fadelvi Ramadan. Yang saya hormati Camat Nangka, Ibu Tunjung Armita. Yang saya hormati Kepala Desa Apel, Ibu Arni Sindi Aulia. Yang saya hormati Sekretaris Desa Apel, Ibu Hayam Bunga Afifah, dan perwakilan masyarakat Ibu Fahra Naila, serta masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara presentasi penerbitan sertifikat pasca distribusi tanah ini. Bapak atau Ibu yang saya hormati, redistribusi tanah ex tanah absente. Tanah absente mengacu pada tanah yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak digarap atau diusahakan secara langsung oleh pemiliknya sendiri. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA Nomor 5 Tahun 1960, konsep ini sangat relevan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tanah absente. Karakteristik utama tanah absente. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan ada, tanah tersebut memang memiliki pemilik yang sah dan terdaftar. Yang nomor dua, tidak diusahakan sendiri. Pemilik tidak secara fisik menggarap, memanfaatkan, atau mengelola tanah tersebut secara langsung. Yang ketiga, terjadi keabsenan fisik. Pemiliknya dianggap absen atau tidak hadir secara fisik di lokasi tanah untuk mengelolanya. Ini seringkali terjadi karena pemilik tinggal jauh dari lokasi tanah atau memiliki banyak bidang tanah sehingga tidak mampu mengelola semuanya secara langsung. Mengapa tanah absente menjadi perhatian? Tanah yang dibiarkan absente dianggap tidak memenuhi fungsi sosialnya karena tidak produktif. Tanah tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang optimal bagi masyarakat. Yang kedua, memicu ketimpangan. Adanya tanah absente seringkali mencerminkan ketimpangan penguasaan tanah, di mana sebagian kecil pihak menguasai tanah yang luas sementara banyak masyarakat lain tidak memiliki tanah. Yang terakhir, mendorong spekulasi. Tanah absente bisa menjadi objek spekulasi, di mana pemilik hanya menunggu kenaikan harga tanpa niat untuk mengusahakannya. Kaitannya dengan redistribusi tanah atau land reform. Karena alasan di atas,
tanah absentee menjadi salah satu objek penting dalam program reforma agraria atau land reform. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan kembali tanah-tanah absentee kepada para petani gurem, buruh tani, atau masyarakat yang tidak memiliki tanah tersebut dapat digarap secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang lebih merata. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kasih Ibu Yuni Ervianti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Bapak Nafi Satrio Pamungkas selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gardenia. Untuk selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Ibu Yunia Ervianti selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kabupaten Gardenia, Bapak Nafi Satrio Pamungkas. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta rapat pada siang hari ini. Kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan redistribusi hingga pada akhirnya kita berada di acara pada siang hari ini, yaitu mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca redistribusi tanah eks tanah absentee di Desa Apel. Langsung saja, sebelumnya yang pertama, lokasi redistribusi tanah untuk tanah absentee ini berada di Desa Apel, Kecamatan Nangka, Kabupaten Gardenia, Provinsi Kelati. Kemudian selanjutnya untuk peta penggunaan tanah ini sangat penting ya dalam konteks redistribusi tanah, khususnya untuk menentukan jenis penggunaan lahan yang akan didistribusikan kepada subjek penerima, kemudian untuk merancang pola pemanfaatan tanah berkelanjutan, dan untuk memberikan informasi dasar bagi pengambilan keputusan teknis dan kebijakan. Untuk lokasi redis pada Desa Apel ini, penggunaan tanahnya yaitu pertanian digunakan sebagai sawah. Kemudian terdapat peta status tanah. Peta status tanah ini berguna untuk menyediakan kepastian hukum terhadap subjek redistribusi, kemudian mendukung administrasi pertanahan dan penerbitan sertifikat hak milik, kemudian menghindari konflik atau klaim dari pihak lain karena tanah sudah dipastikan berstatus tanah negara tidak sengketa. Untuk status tanah di Desa Apel yang menjadi objek redistribusi tanah adalah tanah absentee. Yang selanjutnya ada peta bidang tanah. Peta bidang tanah ini digunakan sebagai dokumen dasar untuk penyusunan daftar nominatif subjek dan objek redistribusi. Kemudian sebagai panduan teknis bagi petugas ukur dan verifikasi lapangan. Selanjutnya sebagai alat bantu dalam penyusunan sertifikat hak milik hasil redistribusi tanah. Pada Desa Apel ini, untuk bidang redistribusi tanah, dalam peta bidang tanah telah terdapat daftar-daftar yang menjadi pemilik. Untuk yang pertama adalah Bapak Umar, Bapak Adaran, Bapak Agus Sutrisno, Bapak Ahyan, Bapak Aji, Bapak Ajibin, dan yang terakhir adalah Bapak Ajudan. Pada peta bidang tanah ini juga terdapat keterangan nomor induk bidang tanahnya dan keterangan luas masing-masing bidang. Yang selanjutnya, peta keliling tora. Peta ini digunakan untuk menunjukkan batas keliling objek tanah yang menjadi sasaran program redistribusi tanah sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria oleh Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya ada peta RT/RW. Peta ini bertujuan untuk menyajikan kesesuaian lokasi objek redistribusi
tanah dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian untuk memberikan dasar hukum dan perencanaan untuk pemanfaatan lahan setelah redistribusi. Pada desa Apel ini RT RW-nya yaitu pertanian lahan basah. Selanjutnya laporan hasil redistribusi tanah yaitu sertifikasi hak atas tanah. Yang menjadi pokok bahasan yang pertama adalah SK penetapan lokasi redistribusi tanah. Yang kedua ada SK pelaksana lokasi redistribusi tanah. SK pelaksana kegiatan redistribusi tanah. Yang ketiga ada SK penetapan objek redistribusi tanah. Yang keempat ada SK penetapan subjek redistribusi tanah. Yang kelima terdapat daftar subjek dan objek redistribusi tanah. Yang keenam SK pemberian hak atas tanah. Dan yang ketujuh adalah penerbitan sertifikat. Untuk yang pertama, SK penetapan lokasi redistribusi tanah. SK ini dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kelati yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kelati oleh Bapak Danang Putra Kurniawan. Kemudian terdapat lampiran yaitu menjelaskan lokasi penetapan kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Gardenia untuk tahun anggaran 2025, yaitu berada di Desa Apel, Kecamatan Nangka, dengan target bidang yaitu 7 bidang. Kemudian untuk klasifikasi sumber tanah usulan redisnya adalah tanah absente. Selanjutnya yaitu SK pelaksana kegiatan redistribusi tanah. SK ini dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kelati yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kelati dengan lampiran daftar nama pelaksana kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran 2025 dengan koordinator kegiatan yaitu Bapak Nafi Satrio Pamungkas yang selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gardenia. Yang selanjutnya terdapat SK penetapan objek redistribusi tanah. SK ini juga dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kelati. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kelati. Yang selanjutnya ada SK penetapan subjek redistribusi tanah. Untuk SK penetapan subjek dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Gardenia yaitu Ibu Caroline Margaret Natasha. Selanjutnya ada pokok bahasannya yaitu daftar subjek dan objek redistribusi tanah. Daftar subjek dan objek redistribusi tanah yaitu terdapat 7 subjek dan 7 bidang masing-masing mendapatkan 1 bidang tanah. Kemudian disetujui ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Gardenia dan Bapak Nafi Satrio Pamungkas sebagai pemimpin sidang. Kemudian untuk selanjutnya terdapat SK pemberian hak atas tanah. SK ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gardenia. SK ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gardenia yaitu Bapak Nafi Satrio Pamungkas. Dan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat. Untuk sertifikat pertama yaitu sertifikat atas nama Bapak Umar selaku pemegang hak. Sertifikat ini adalah sertifikat hak milik. Kemudian sertifikat ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gardenia.
dengan luas yaitu 520 meter persegi. Kemudian untuk sertifikat yang kedua yaitu Bapak Adaran selaku pemegang haknya, kemudian dengan luas 470 meter persegi. Yang ketiga yaitu Bapak Agus Sutrisno dengan luas 400 meter persegi. Yang keempat, Bapak Ahyan dengan luas 550 meter persegi. Yang kelima, Bapak Aji dengan luas 410 meter persegi. Yang keenam, Bapak Aji Ben dengan luas 450 meter persegi. Yang ketujuh, Bapak Ajudan dengan luas 600 meter persegi. Untuk sertifikat ini memiliki batasan dan kewajiban, yaitu dilarang mengalihkan hak atas tanah selama 10 tahun sejak diterbitkannya sertifikat. Kemudian wajib memelihara tanah dan atau menjaga kesuburan tanahnya. Baik, sekian untuk pemaparan materi pada acara siang hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Ibu Yunia Ervianti selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gardenia. Masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Selama proses diskusi berlangsung, peserta diskusi diharapkan untuk bersikap tenang. Yang terhormat, Bapak Dias Wadelvi Ramadan selaku Bupati Kabupaten Gardenia, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Bapak Nafi Satrio, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gardenia beserta jajaran. Di sini yang saya ingin tanyakan sebagai pemerintah kabupaten, bagaimana kita dapat memastikan bahwa proses redistribusi tanah di Desa Apel yang telah dilaksanakan ini, termasuk di dalamnya penerbitan sertifikat hak atas tanah, ini benar-benar memberikan dampak nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Mungkin demikian, terima kasih. Kepada Bapak Nafi Satrio Pamungkas, dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Dias Wadelvi Ramadan. Baik, kepada Bapak Dias Wadelvi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bisa saya ulangi lagi untuk pertanyaannya, bagaimana pemerintah kabupaten dapat memastikan bahwa manfaat redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat dirasakan oleh masyarakat. Yaitu pemerintah kabupaten memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa manfaat dari program redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Prosesnya tidak berhenti pada penyerahan sertifikat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan penataan akses dan berbagai program pendukung lainnya. Penataan akses dan pemberdayaan ekonomi. Manfaat sertifikat tanah akan optimal jika disertai dengan upaya meningkatkan kapasitas ekonomi penerima. Yang pertama, fasilitas akses permodalan. Bekerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan mikro untuk mempermudah petani penerima redistribusi tanah dalam mengakses kredit usaha rakyat atau KUR
dengan jaminan sertifikat tanah. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan usaha tani. Menyelenggarakan pelatihan mengenai teknik pertanian yang modern dan berkelanjutan, manajemen usaha tani, serta diversifikasi komoditas. Melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, serta akademisi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada Bapak Novi Satrio Pamungkas, terima kasih tanggapannya atas pertanyaan dari Bapak Dias Fadali Ramadan. Kemudian selanjutnya yang terhormat Ibu Tunjung Armita selaku Camat Nangka, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini, kami di tingkat Kecamatan Nangka tentunya memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat. Namun saya ingin bertanya sebagai camat, bagaimana peran camat secara konkret dalam memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka setelah menerima sertifikat hak atas tanah. Apa langkah-langkah yang bisa saya ambil agar tidak hanya proses penerbitannya berjalan lancar, tetapi juga ada pemahaman yang utuh di masyarakat terkait penggunaan pengelolaan dan tanggung jawab atas tanah yang telah mereka miliki secara sah. Terima kasih. Kepada Bapak Novi Satrio Pamungkas, dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Tunjung Armita. Baik, terima kasih Bu Camat atas pertanyaannya. Bisa saya simpulkan untuk pertanyaannya, bagaimana Camat dapat memastikan bahwa masyarakat di wilayahnya memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan sertifikat hak atas tanah. Mungkin jawabannya adalah Camat memegang peranan penting dalam memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban terkait sertifikat tanah ini. Ini sangat penting untuk mencegah sengketa, penyalahgunaan, serta menjamin kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Dan kemudian langkah yang dapat diambil oleh Bu Camat adalah penyuluhan rutin atau menyelenggarakan penyuluhan secara berkala di tingkat kelurahan atau desa dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional. Materi penyuluhan yang harus mencakup yang pertama, manfaat sertifikat tanah. Yang kedua, prosedur pengurusan sertifikat. Yang ketiga, hak-hak pemilik sertifikat. Yang keempat, kewajiban pemilik sertifikat. Dan yang terakhir, resiko jika tidak memiliki sertifikat. Mungkin itu saja dari saya, Bu Camat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada Bapak Novi Satrio Pamungkas, terima kasih tanggapannya atas pertanyaan dari Ibu Tunjung Armita selaku Camat Nangka. Kemudian selanjutnya yang terhormat Ibu Arni Sindi Aulia selaku Kepala Desa Apel, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tentunya hal ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi saya dan masyarakat desa saya mengenai redistribusi tanah Art Center, di mana tanah itu yang sudah tidak dimanfaatkan bertahun-tahun sampai saat ini sudah diredistribusikan tanah kembali. Saya sebagai kepala desa harus memastikan kesejahteraan dari masyarakat saya. Setelah proses redistribusi tanah Art Center ini selesai dan sertifikat atas tanah akan segera diterbitkan, saya ingin bertanya, Pak,
kepada tim pelaksana bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk memastikan masyarakat desa saya benar-benar memanfaatkan fungsi, hak, dan kewajiban yang melekat pada sertifikat hak atas tanah ini. Apakah nantinya ada program sosialisasi atau pendampingan khusus agar warga desa saya dapat mengelola dan memanfaatkan sertifikat tersebut secara optimal untuk kesejahteraan keluarganya dan kemajuan desa, Pak? Mungkin itu saja, terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Ibu Ani Cindy Aulia atas pertanyaannya. Kemudian saya persilahkan kepada Bapak Nafi Satrio Pamungkas untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Cindy Aulia. Baik, terima kasih Bu Kepala Desa atas pertanyaannya. Bisa saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk memastikan masyarakat desa kita benar-benar memahami fungsi hak dan kewajiban yang melekat pada sertifikat hak atas tanah ini. Mungkin kepala desa dapat memastikan masyarakat memahami cara mengelola dan memanfaatkan sertifikat hak atas tanah dengan baik. Ini bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga bagaimana aset tersebut bisa membawa manfaat maksimal bagi kesejahteraan warga desa. Mungkin strateginya yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan. Yang kedua adalah partisipasi aktif dan contoh nyata. Dan juga Kepala Desa tadi bertanya apakah ada program sosialisasi. Jawabannya adalah ada, yaitu sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan, penyuluhan rutin dan komprehensif. Jangan hanya sekali melakukan penyuluhan, tetapi adakan penyuluhan secara berkala di berbagai forum, rapat RT, RW, PKK atau pertemuan desa. Mungkin itu saja dari saya, Bu Kepala Desa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nafi Satrio Pamungkas atas tanggapannya. Untuk kemudian yang terhormat Ibu Haya Bunga Afifah selaku Sekretaris Desa Apel, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas penyampaian materi yang cukup komprehensif. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu apa langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait sertifikat hak atas tanah aman dan terjaga. Cukup sekian dari saya selaku Sekretaris Desa. Semoga pertanyaan yang saya berikan bisa dijawab dengan baik. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Desa atas pertanyaannya. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Dunia Ervianti, untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Ibu Sekdes, Ibu Haya Bunga. Saya ulangi lagi ya Bu pertanyaannya. Apa langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen terkait sertifikat hak atas tanah aman dan terjaga? Untuk yang pertama dimulai dari pengelolaan dokumen di kantor pertanahan. Jadi sistem kantor pertanahan BPN memiliki sistem pengarsipan fisik yang terstandarisasi, yaitu memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Pada SOP ini menjelaskan bahwa dokumen terkait sertifikat hak atas tanah itu disimpan pada ruang arsip khusus. Kemudian terdapat juga pembatasan aksesnya. Yang selanjutnya
terdapat digitalisasi dokumen. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan kertas keamanan. Sertifikat tanah dicetak pada kertas security khusus yang memiliki fitur-fitur keamanan seperti watermark, kemudian serat kasat mata dan tak kasat mata, serta tinta khusus untuk mencegah pemalsuan. Dan yang keempat yaitu penomoran dokumen yang terintegrasi. Setiap sertifikat memiliki nomor unik yang terintegrasi dalam sistem BPN sehingga mudah diverifikasi keasliannya. Untuk yang selanjutnya adalah upaya di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan. Yang pertama dengan pencatatan dan pengarsipan salinan. Yang kedua pendataan digital sederhana. Yang ketiga yaitu edukasi masyarakat. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Yunia Ervianti atas tanggapannya. Kemudian yang terhormat Ibu Fahra Naila selaku perwakilan masyarakat Desa Apel, saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku perwakilan dari masyarakat Desa Apel. Pertanyaan saya adalah, apa manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dari penerbitan sertifikat hak atas tanah? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fahra Naila atas pertanyaannya. Kemudian kepada Ibu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Fahra. Baik, terima kasih Ibu Fahra atas pertanyaannya. Saya ulangi ya Bu, pertanyaannya yaitu apa manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dari penerbitan sertifikat hak atas tanah? Yang pertama yaitu kepastian hukum dan perlindungan hak. Sertifikat tanah adalah bukti otentik yang sah secara hukum yang membuktikan siapa pemilik sah atas sebidang tanah. Ini memberikan kepastian hukum yang sangat kuat, mengurangi resiko sengketa kepemilikan. Manfaat yang kedua yaitu tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi pertanahan ini sangat penting untuk penataan ruang, perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya agraria yang lebih baik. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi potensi konflik. Dengan adanya batas-batas yang jelas dan kepemilikan yang sah, potensi sengketa batas tanah atau klaim kepemilikan ganda dapat diminimalisir secara signifikan, sehingga menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Yang keempat, yaitu penyelesaian sengketa lebih mudah. Jika sengketa tetap terjadi, sertifikat ini dapat menjadi bukti utama yang kuat, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan adil. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian telah sampainya kita di penghujung kegiatan yaitu sesi penutup. Demikian tadi presentasi dari kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah secara bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.